Hari ini kita akan membahas sebuah topik penting dalam iman Kristen yang sering dibicarakan tapi juga sering disalahpahami, yaitu Roh Kudus. Sebagai pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal, Roh Kudus bukan hanya penting untuk kita kenal, tapi juga perlu kita pahami dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan. Di video ini, kita akan membahas 8 pertanyaan yang sering muncul seputar Roh Kudus. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pernah juga kamu pikirkan. Dan yang paling penting, kita akan melihat apa jawaban Alkitab untuk masing-masing pertanyaan ini. Siapkan hati dan pikiranmu. Mari kita gali bersama kebenaran tentang siapa Roh Kudus sebenarnya dan bagaimana Dia bekerja dalam hidup setiap orang percaya. Pertanyaan pertama, jika Roh Kudus sudah tinggal di dalam orang percaya, mengapa kita masih sering mendengar orang berdoa, "Roh Kudus, datanglah"? Kalimat ini pasti sering kamu dengar dalam ibadah atau saat doa. Doa seperti itu bisa membawa kita kepada suatu pengertian yang salah akan Roh Kudus. Seakan-akan Roh Kudus tidak ada di dalam diri kita, sehingga kita perlu mengundang Dia untuk datang. Alkitab dengan jelas mengajarkan, jika kamu ada di dalam Kristus, maka Roh Kudus sudah tinggal di dalam dirimu untuk selama-lamanya. Dia tidak tinggal sebentar lalu keluar lagi. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14 memberitahu kita bahwa Roh Kudus adalah meterai keselamatan kita, tanda jaminan bahwa kita adalah milik Allah dan dijaga olehnya. Meterai itu tidak akan sebentar ada, sebentar tidak ada, jaminan itu adalah untuk selama-lamanya. Dan Yesus sendiri juga berjanji dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17 bahwa Roh Kudus akan tinggal bersama kita selama-lamanya. Roh Kudus bukanlah roh yang datang dan pergi tergantung pada perasaan, iman, atau suasana hati kita. Jadi, kalau kita berdoa dengan mengatakan, "Roh Kudus, datanglah," itu menunjukkan suatu pemahaman yang salah tentang Roh Kudus, seolah-olah Roh Kudus tidak ada di dalam orang percaya, dan kita bisa meminta Roh Kudus untuk datang di saat kita memerlukannya. Tentu saja, berdoa supaya Roh Kudus memenuhi kita, membimbing kita, memperbarui hati kita. Itu semua benar dan alkitabiah. Yang perlu kita perhatikan adalah, jangan sampai cara kita berbicara atau berdoa, kita memberi kesan bahwa Roh Kudus meninggalkan kita atau harus dipanggil kembali dari jauh. Kenyataannya adalah, Roh Kudus sudah ada bersama kita, tinggal dalam diri kita, dan bekerja di dalam hidup kita. Coba kita bayangkan begini, kamu ada di ruangan yang sama dengan seseorang, tapi karena kamu sibuk sendiri, kamu tidak sadar atau tidak berinteraksi dengan orang tersebut. Orang itu ada di sana, tapi kamu tidak menyadarinya dan bahkan tidak menghiraukannya. Seringkali, hubungan kita dengan Roh Kudus pun seperti itu. Dia ada di dalam kita, tapi kita tidak fokus untuk mendengarkan suaranya. Kita sibuk dengan cara hidup kita sendiri, cara pikir kita sendiri, dan tidak mau membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Maka, marilah kita dengan sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan dan kebergantungan pada Roh Kudus setiap hari. Pertanyaan kedua, haruskah kita terus-menerus mencari pencurahan Roh Kudus? Pertanyaan ini berkaitan erat dengan pemahaman yang tepat tentang kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Banyak orang memiliki pengertian yang keliru, seolah-olah Roh Kudus harus terus-menerus dipanggil turun ke dalam diri kita, seperti sesuatu yang datang dan pergi tergantung pada usaha atau perasaan kita. Salah satu ayat yang sering digunakan untuk mendukung pandangan tersebut adalah Mazmur pasal 81 ayat 10. "Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh." Namun, benarkah ayat ini mengajarkan bahwa kita harus terus-menerus mencari pencurahan Roh Kudus? Jika kita membaca ayat ini dalam konteksnya, kita akan menemukan bahwa itu adalah seruan Allah kepada umat Israel agar percaya kepada pemeliharaannya. Tuhan sedang mengingatkan mereka tentang kesetiaannya dalam menyediakan segala kebutuhan mereka selama perjalanan di padang gurun. Maksud utama ayat ini adalah, "Percayalah kepadaku, dan aku akan mencukupkan engkau." Ayat ini tidak sedang mengajarkan tentang pencurahan Roh Kudus secara berulang-ulang. Di dalam Perjanjian Baru, kita tahu bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus telah menerima Roh Kudus, seperti yang dicatat di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan Roma pasal 8 ayat 9. Roh Kudus tidak datang dan pergi,
melainkan tinggal dalam orang percaya secara permanen. Karena itu, kita tidak dipanggil untuk terus-menerus mencari pencurahan baru seolah-olah Dia belum hadir, tetapi untuk hidup dalam ketaatan dan kepekaan terhadap pimpinannya. Kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam adalah hal yang sangat baik. Namun, kerinduan itu bukan berarti kita harus memohon Roh Kudus turun berulang kali, melainkan kita membuka diri dalam iman dan ketaatan, agar Roh Kudus yang sudah diam di dalam kita semakin memenuhi dan membentuk hidup kita sesuai dengan kehendak Kristus. Bayangkan, seperti seorang anak kecil yang duduk di meja makan, dengan makanan sudah disiapkan oleh orang tuanya. Ia tidak perlu memanggil orang tuanya untuk memasak lagi. Ia hanya perlu membuka mulut dan menikmati apa yang telah disediakan dengan kasih oleh orang tuanya. Demikian juga dengan hidup kita. Bukan soal memanggil Roh Kudus turun lagi, tetapi mempercayai bahwa Allah sudah menyediakan segalanya dalam Kristus dan melalui Roh-Nya. Maka, ya, tetaplah haus akan Tuhan. Tetapi jangan mencarinya seolah-olah Dia sulit ditemukan. Sebaliknya, percayalah bahwa Dia telah tinggal di dalam kamu dan siap memenuhi hidupmu sepenuhnya, asal kamu menyerahkan dirimu sepenuhnya kepadanya. Pertanyaan ketiga, karena Roh Kudus sudah diam di dalam hati kita, apa yang seharusnya menjadi fokus hubungan kita dengannya? Setelah kita memahami bahwa Roh Kudus benar-benar tinggal di dalam diri setiap orang percaya, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita seharusnya berelasi dengannya? Ini membutuhkan perubahan pola pikir yang penting. Banyak orang Kristen terjebak dalam pola pikir bahwa mereka harus mendapatkan lebih banyak Roh Kudus. Seakan-akan Roh Kudus belum sepenuhnya hadir dalam hidup mereka, atau bahwa mereka kekurangan sebagian darinya. Namun, Alkitab mengajarkan bahwa Roh Kudus telah diberikan sepenuhnya kepada setiap orang percaya, seperti yang dicatat di dalam Roma, pasal 8 ayat 9, dan Efesus, pasal 1 ayat 13. Masalahnya bukan pada kekurangan Roh Kudus, tetapi seringkali kita yang belum sepenuhnya menyerahkan diri kepada pimpinannya. Kita tidak dipanggil untuk mencari Roh Kudus dalam arti mendapatkan lebih banyak darinya, melainkan untuk menyerahkan diri lebih dalam kepadanya, agar Dia memimpin seluruh aspek kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam Galatia, pasal 5 ayat 25, "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh." Hidup yang dipimpin oleh Roh ditandai dengan ketaatan sehari-hari. Ketika kita tergoda untuk marah, kita memilih merespons dengan kasih. Ketika tidak ada yang melihat, kita tetap memilih jujur. Ketika hendak berbicara dalam situasi penting, kita berdoa agar diberikan hikmat. Hidup dalam pimpinan Roh berarti peka terhadap suaranya, cepat merespons tegurannya, dan tunduk kepada kebenaran yang telah dinyatakannya melalui firman Allah. Hidup yang dipenuhi oleh Roh bukan tentang mengejar pengalaman emosional atau manifestasi spektakuler, tetapi tentang kesetiaan berjalan bersama Allah dalam relasi yang nyata, konsisten, dan kudus. Bayangkan seperti ini. Suatu malam, saat kamu sedang bermain ponsel, muncul godaan untuk membuka sesuatu yang kamu tahu tidak menyenangkan Tuhan. Di saat itu, kamu merasakan desakan lembut namun jelas di hati. Tinggalkan itu, ini bukan untukmu. Itulah Roh Kudus yang menegur dan menuntunmu kepada kekudusan. Taat kepada pimpinan seperti itu bukan soal menunggu datangnya kuasa besar, tetapi soal membuat keputusan-keputusan kecil setiap hari untuk percaya dan tunduk kepadanya. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, itulah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Pertanyaan keempat, apakah berlatih karunia rohani untuk menjadi lebih mahir sesuai dengan ajaran Alkitab? Ini adalah salah satu pertanyaan penting yang sering muncul, terutama dalam konteks praktik kekristenan modern. Beberapa kalangan, khususnya dalam tradisi karismatik, mendorong jemaat untuk melatih karunia seperti nubuat, bahasa roh, atau penyembuhan. Namun, jika kita meninjau Alkitab, khususnya dalam terang teologi reform, karunia rohani tidak pernah digambarkan sebagai keterampilan yang dapat dikuasai melalui latihan berulang, seperti melatih bakat manusia. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 11 tertulis, "Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya." Ayat ini dengan jelas mengajarkan bahwa karunia rohani diberikan oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendaknya, bukan dihasilkan oleh usaha manusia. Karunia rohani adalah anugerah.
bukan hasil pelatihan. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa kita tidak bertumbuh dalam penggunaan karunia tersebut. Seorang percaya dapat bertumbuh dalam kedewasaan rohani, kepekaan, iman, dan kerendahan hati saat ia menggunakan karunia yang diberikan kepadanya. Yang berkembang adalah penggunaan yang bijak dan bertanggung jawab atas karunia itu, bukan kemahiran teknis dalam arti manusiawi. Kita tidak boleh memperlakukan karunia Roh Kudus seperti talenta duniawi yang bisa dilatih untuk kepentingan pribadi. Karunia-karunia tersebut bersifat kudus, diberikan untuk membangun tubuh Kristus, melayani sesama, dan memuliakan Tuhan, bukan untuk meninggikan diri. Contoh yang bisa kita lihat adalah, jika seseorang memiliki talenta alami untuk bernyanyi, maka ketika ia percaya kepada Yesus, Roh Kudus memberikan kepadanya karunia rohani sesuai kehendaknya. Bisa saja, Roh Kudus memakai talenta bernyanyinya dikombinasikan dengan karunia rohani, sehingga melalui suaranya, ia dapat menggerakkan hati jemaat dan membangun iman mereka saat memimpin pujian. Sementara itu, orang lain yang mungkin lebih mahir secara teknis dalam bernyanyi, namun tidak memiliki karunia rohani yang sama, mungkin tidak mampu membawa dampak rohani yang serupa dalam jemaat. Agar lebih jelas tentang karunia rohani, saya akan membahas perbedaan talenta alami dan juga karunia roh di dalam video yang lain, agar bisa menjelaskan lebih mendetail akan hal ini. Pertanyaan kelima, bagaimana saya tahu kalau saya benar-benar sudah menerima Roh Kudus? Apakah saya harus merasakan sesuatu? Ini adalah pertanyaan yang wajar dan sering kali muncul, terutama ketika seseorang tidak mengalami momen emosional atau pengalaman spiritual yang dramatis. Namun, menurut Alkitab, kehadiran Roh Kudus tidak ditentukan oleh perasaan, tetapi oleh iman yang sejati kepada Kristus berdasarkan janji firman Tuhan. Rasul Paulus menulis dalam Roma pasal 8 ayat 9. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan dalam Roma pasal 8 ayat 16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Artinya, jika kamu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kamu percaya kepada karya penebusannya, maka kamu pasti telah menerima Roh Kudus, karena itu adalah janji Allah bagi setiap orang percaya, seperti yang tercatat di Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Memang, sebagian orang mungkin mengalami damai, sukacita, atau bahkan menangis saat pertama kali percaya. Tetapi itu hanyalah respon emosional, bukan syarat atau bukti utama dari kehadiran Roh Kudus. Lalu, apa bukti nyatanya? Bukti utama kehadiran Roh Kudus adalah perubahan hidup yang sejati dan terus-menerus, seperti tumbuhnya kerinduan untuk mengenal Tuhan dan hidup taat kepadanya, meningkatnya kepekaan terhadap dosa dan kesedihan saat jatuh ke dalamnya, penghiburan di tengah pencobaan dan penderitaan, rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, dan tanda-tanda buah roh dalam kehidupan yang dicatat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Roh Kudus tidak selalu bekerja secara mencolok atau spektakuler, tetapi secara konsisten membentuk kita melalui firman Tuhan dan doa, menanamkan kebenaran dalam hati kita, dan memperbarui hidup kita secara bertahap agar semakin serupa dengan Kristus. Sebagai contohnya, mungkin kamu belum pernah mengalami momen rohani yang emosional, tetapi kamu mulai merasakan bahwa kamu ingin hidup kudus, merasa terganggu saat berdosa, dan memiliki kerinduan untuk membaca dan memahami Alkitab. Itu adalah bukti kuat bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam dirimu. Bukti kehadiran Roh Kudus bukanlah rasa merinding atau emosi sesaat, melainkan hidup yang sedang dibentuk olehnya untuk mencintai kebenaran, membenci dosa, dan berjalan dalam kasih serta ketaatan kepada Kristus. Pertanyaan keenam, apa peran Roh Kudus sebagai penolong atau penghibur dalam hidup kita? Dalam Yohanes pasal 14, Yesus memperkenalkan Roh Kudus sebagai penolong, Parakletos, pribadi ilahi yang datang untuk menyertai umat percaya, menguatkan mereka, mengajarkan kebenaran, dan memimpin mereka dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk mengingatkan akan semua perkataan Kristus, membuka pikiran kita untuk memahami makna sejati Alkitab, menegur kita ketika berdosa, dan menuntun kita untuk bertobat.
Ia memberikan kekuatan untuk hidup dengan berani dalam kebenaran, mengasihi dengan kasih Kristus, dan bertumbuh dalam kekudusan. Kehadirannya bukan sekadar untuk kenyamanan emosional, tetapi untuk membentuk kita seturut rupa Kristus melalui firman, doa, dan seluruh perjalanan hidup kita. Roh Kudus bukanlah pengganti darurat setelah Yesus naik ke surga. Ia adalah Allah sendiri yang hadir bersama umatnya, sebagaimana Yesus menyertai para muridnya dahulu. Contoh nyata dari karyanya. Ketika di tengah kesedihan kamu diingatkan akan sebuah ayat firman yang menguatkan, itu adalah Roh Kudus yang memakai firman Allah untuk menghiburmu. Atau ketika kamu bergumul dengan kepahitan lalu hatimu dilunakkan untuk mengampuni, itulah Roh Kudus yang bekerja dalam hati yang sudah diperbaruinya. Roh Kudus tidak hanya bekerja saat ibadah berlangsung. Ia hadir di tengah pergumulan, kesedihan, pencobaan, dan keraguan. Dan karena Ia setia, Ia akan terus bekerja dalam hidup kita. Bukan hanya jika kita bersedia, tetapi karena Ia telah memulai karya yang tidak akan Ia biarkan gagal seperti yang tercatat di Filipi pasal 1 ayat 6. Pertanyaan ketujuh. Alkitab berkata kita adalah bait Roh Kudus. Apakah ini arti harfiah atau simbolis? Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, Paulus berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah?" Ungkapan ini bukan sekadar simbolis, tetapi menyatakan kenyataan rohani yang sangat nyata bahwa Roh Kudus benar-benar tinggal di dalam setiap orang percaya. Di Perjanjian Lama, bait suci adalah tempat kehadiran Allah secara khusus, dan hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus itu sekali setahun, seperti yang tercatat di Imamat pasal 16. Tempat itu kudus, disucikan, dan dipisahkan untuk Allah. Namun sekarang, karena pengorbanan Kristus, tabir bait suci telah terbelah seperti yang tercatat di Injil Matius pasal 27 ayat 51, dan kehadiran Allah tidak lagi terbatas pada bangunan fisik. Roh Kudus kini tinggal di dalam umatnya, yaitu orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Saudaraku yang terkasih, kamu adalah bait Roh Kudus. Bukan karena ada sesuatu yang istimewa dalam dirimu secara alami, tetapi karena Allah sendiri memilih untuk berdiam di dalam kamu oleh Roh-Nya. Ini bukan hanya kiasan atau perumpamaan. Ini adalah kenyataan ilahi yang menuntun kita untuk hidup dalam kekudusan, dengan penuh hormat dan ketaatan kepada Allah. Contohnya, kamu tidak perlu terbang ke Yerusalem untuk berjumpa dengan Allah. Dia tidak menunggu di bangunan buatan manusia. Dia sudah tinggal di dalam dirimu. Ini seharusnya mengubah cara kita menjalani hidup. Ketika kamu sendirian menghadapi keputusan sulit, tidak ada yang melihatmu, Roh Kudus tetap hadir. Momen itu sama kudusnya dengan saat kita menyembah di gereja. Jika kita sungguh memahami bahwa kita adalah bait Allah, maka kita akan hidup dalam kesadaran bahwa kehadirannya menyertai kita dimanapun kita berada, baik di tempat umum maupun di tempat tersembunyi. Maka, marilah kita memuliakan Allah dengan tubuh kita dan mencerminkan kekudusannya dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Pertanyaan ke-8. Jika seorang percaya sejati jatuh dalam dosa, apakah dia akan kehilangan Roh Kudus? Ini adalah pertanyaan yang sering menghantui hati banyak orang Kristen. Apa yang terjadi jika aku melakukan dosa yang besar? Kalau aku menjauh dari Tuhan, apakah Roh Kudus akan meninggalkanku? Namun, dengarkan janji luar biasa dari firman Tuhan. Jika kamu benar-benar telah disatukan dengan Kristus, jika kamu telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkanmu dari kasih Allah. Kebenaran ini dicatat di Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Efesus pasal 4 ayat 30 menyatakan bahwa kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus sampai hari penebusan. Itu berarti kehadiran Roh Kudus di dalam diri orang percaya bersifat kekal, bukan sementara atau tergantung suasana hati. Benar, orang percaya bisa membuat Roh Kudus berduka cita karena dosa seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 30. Benar, hubungan persekutuan kita dengan Tuhan bisa terhalang oleh dosa. Tetapi kehadiran Roh Kudus tidak pernah ditarik kembali dari orang yang sungguh-sungguh telah dilahirkan kembali. Tuhan tidak pernah meninggalkan miliknya. Dia mendisiplinkan, menegur, dan memulihkan anak-anaknya
bukan untuk menghukum mereka secara kekal, tapi untuk membawa mereka kembali ke jalan kebenaran dan ke dalam sukacita keselamatan. Keselamatan itu bukanlah sesuatu yang rapuh yang tergantung pada kekuatan kita untuk bertahan. Keselamatan dijaga oleh kesetiaan Tuhan, bukan oleh ketaatan kita yang tidak sempurna. Seperti seorang ayah yang tetap menjadi ayah, bahkan saat anaknya memberontak, demikian juga Allah tetap menjadi bapa bagi anak-anaknya. Pegangan tangan Tuhan atasmu jauh lebih kuat daripada upayamu menggenggam tangannya. Jika hari ini kamu merasa jauh darinya, sebenarnya kamulah yang menjauh. Tapi Dia tetap setia, memanggilmu kembali dengan kasih yang tidak berubah. Kamu mungkin kehilangan sukacita dan kepekaan rohani karena dosa, tapi kamu tidak akan kehilangan Roh Kudus jika kamu sungguh-sungguh telah diselamatkan. Roh Kudus akan terus bekerja, menegurmu, memulihkanmu, dan menuntunmu kembali kepada Kristus. Inilah hati Tuhan bagi umat-Nya. Dia tidak akan meninggalkan orang-orang yang telah ditebusnya. Jika video ini membantu kamu lebih memahami tentang Roh Kudus, pastikan untuk like, subscribe, dan bagikan ke orang yang membutuhkan pemahaman Alkitab yang lebih jelas. Dan beritahu saya di kolom komentar. Pertanyaan tentang Roh Kudus apa yang paling menantang kamu? Sampai jumpa di video berikutnya. Berjalanlah dalam roh, dibimbing oleh firman, dan hiduplah untuk memuliakan Kristus. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kamu.